Kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita lihat dulu persamaan yang akan kita gunakan untuk menentukan besarnya elastisitas. Nah, elastisitas itu disimbolkan dengan E, yang mana E itu sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Ini adalah rumusnya. Yang mana E itu adalah elastisitas. Elastisitas satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton. L0 adalah panjang mula-mula atau panjang awal. Satuannya meter. Kemudian A itu adalah luas penampang. Satuannya meter kuadrat. Kemudian terakhir ada delta L. Ini adalah sejauh mana itu terjadi regangan atau pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Satuannya meter. Nah, pertambahan panjang itu rumusnya yaitu panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sepotong kawat yang panjangnya 50 cm. Jadi yang diketahui awalnya panjang kawatnya adalah 50 cm. Nah, kita rubah ke meter, 0,5 meter. Memiliki luas penampang A 5 mm kuadrat. Nah, ini kalau kita jadikan meter kuadrat, ya, milimeter kuadrat ke meter kuadrat itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, 10 pangkat min 6 ini artinya 5 dibagi dengan 1 juta. Ini faktor pengalinya ya. Milimeter ke meter kuadrat, pengalinya adalah 10 pangkat min 6. Kemudian, karena diberi gaya sebesar 5 Newton, berarti F, 5 Newton. Kawat meregang sepanjang, nah, berarti regangannya delta L atau pertambahan panjang, 0,025 cm. Nah, kalau kita jadikan meter, ini dibagi 100, 0,025 per 100 atau kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Nah, ini boleh kita buat menjadi 25. Ya, karena kita geser komanya sebanyak 3 kali ke belakang. Jadi di sini 10 pangkat min 3. Ini tetap 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kan 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 2. Bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya kita jumlahkan. 25 kali 10 pangkat min 3 ditambah min 2, jadinya adalah min 5 meter. Gitu ya. Besar modulus elastisitas kawat adalah, nah sekarang baru kita tentukan E-nya sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. F-nya berapa? 5. Dikali L0. L0-nya adalah 0,5. Per A-nya 5 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan delta L. Delta L-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita sederhanakan. Ini kan 5 ya. Nah, ini boleh dicoret nih. Ini kan 5 bagi 5, ini dapat 1, ini juga 1. 1 dikali 0,5 ya 0,5. Per, ini kan 10 pangkat min 6. Di sini 10 pangkat min 5. Bilangan pokoknya sama. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Ini 25 tetap ya. 25 kali 10 pangkat min 6 tambah min 5. Utang 6 tambah lagi utang
5. Jadinya ngutang 11. Gitu ya. Ini sama dengan, nah, 10 pangkat min 11 ini boleh kita taruh di atas. Jadinya 0,5 kali 10 pangkat 11. Ya, kalau naik ke atas, karena pangkatnya di sini negatif, naik ke atas jadinya positif. Per 25. Nah, ini boleh kita sederhanakan menjadi 0,5 dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat sisanya berapa? Supaya jadi 11. Ya, 9 per 25. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Jadi, ini kan 100. 0,5 kali 100, ya 50. Kali 10 pangkat 9. Per 25. Nah, ini supaya mudah dibagi ya. 50 bagi 25 dapat 2. Ini bagi 25, 25 bagi 25 dapat 1. Jadi 2 kali 10 pangkat 9. Ini adalah hasil akhirnya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, sekarang kita masuk ke konstanta pegas atau konstanta elastisitas. Misalkan kita punya pegas, ya, nggak diberikan beban. Kemudian, kita berikan beban, ya. Nah, di sini M-nya, masanya. Maka pegas ini tentunya akan bertambah panjang. Atau, ini kan X ya, X0. Nah, di sini juga X0. Nah, semua ini adalah XT. Nah, sedangkan bagian yang pertambahan panjangnya ini disebut delta X. Yang mana delta X itu adalah panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Ya. Nah, untuk menentukan konstanta pegas, kita bisa menggunakan rumus. Konstanta pegas itu disimbolkan dengan K. Jadi, K itu sama dengan F per delta X. Yang mana K itu adalah konstanta pegas atau konstanta elastisitas, satuannya adalah Newton per meter. Sedangkan F adalah gaya, satuannya Newton. Delta X adalah pertambahan panjang pegas. Satuannya meter. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Awalnya panjang pegasnya tanpa diberi beban adalah 5 cm. Kemudian ditaruh beban M, ya kita anggaplah 1 kg. Ya. Maka pegas ini bertambah panjang dan panjang akhirnya menjadi 7 cm. Awalnya 5 menjadi 7 berarti ada pertambahan panjang sebesar ya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan bebannya bermasa M 1 kg. Nah, rumusnya kan di sini kan gaya. Nah, di sini kan ada gaya berat atau W. Gaya berat itu disimbolkan dengan W atau sama dengan M kali G. Ya, sama dengan berapa? G itu 10 meter per sekon kuadrat. Nilai gravitasi bumi. Kalau nggak diketahui di soal, ambil 10. Sedangkan masanya adalah 1 kg. Jadi 1 dikali 10, 10 Newton. Ya. Jadi F-nya adalah 10 Newton. Nah, kita akan menentukan berapa konstanta pegasnya. Jadi K sama dengan F per delta X. F-nya berapa? 10. Per delta X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2.
10. Nah, 10 pangkat min 2 kita taruh di atas, jadinya 10 pangkat 2 per 2. 10 dibagi 2, 5 kali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Berarti 5 kali 100, jadinya adalah 500. Satuannya adalah Newton per meter. Oke ya. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya. Ini biasa sering keluar ya. Grafik di bawah menyatakan hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang dari 3 bahan yang berbeda. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas K dari terbesar ke terkecil berturut-turut adalah. Nah, di sini dia simbolkan dengan delta L untuk pertambahan panjang. Boleh-boleh aja, ya. Yang jelas jangan mengubah pengertiannya, bahwa konstanta Pegas atau konstanta elastisitas adalah gaya per delta X atau delta L. Nah, ya, kita lihat untuk yang pertama. K1, ya, yang untuk yang ini. Berarti kan gayanya kan sama nih, 3 semua, 3. Jadi F per delta X1. F-nya 3 per delta X-nya adalah 3 di sini. Ya, jadi 3. Di sini dapatnya 1. Kemudian untuk benda yang kedua, jadi K2 sama dengan F per delta X2. F-nya 3 per delta X2-nya adalah 6. 3 per 6 itu kan sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Kemudian yang ketiga, K3 sama dengan F per delta X3. F-nya 3 per delta X-nya adalah 12 nih. Ini kan 1 per 4 atau sama dengan 0,25. Jadi kalau kita disuruh mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, ya ini yang terbesar, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soalan berikutnya, suatu pegas meregang 2 cm. Jika diberi gaya 2 Newton, grafik gaya terhadap waktu, ini bukan waktu ya, terhadap pertambahan panjang. Nah, diperlihatkan pada, untuk menentukan grafik mana yang tepat, kita harus cari dulu berapa konstanta pegas. K itu sama dengan F per delta X. Ya. Ini sama dengan berapa? 2 per delta X-nya. Gayanya kan 2 Newton. Delta X-nya adalah 2 cm. Ya. Ini Newton, ini cm. Jadi ini 1 Newton per cm. Ini kan dapatnya 1. Jadi gaya dibagi dengan pertambahan panjangnya, hasilnya harus 1. Nah, kalau kita lihat yang A, gayanya 1 dibagi dengan pertambahan panjang. Jadi 1 ya kan? Nah, jadi ini benar. Kemudian yang gayanya 4, delta X-nya 4, itu kan 4 per 4, juga 1 nilainya. Jadi jawaban yang tepat untuk sementara adalah yang A. Kemudian kita lihat yang B. Jadi K itu sama dengan F per delta X. Hasilnya harus 1. F-nya 2 dibagi dengan 3. Ya, otomatis. Bukan 1 ya. Jadi yang B salah. Kemudian yang C. Di sini F-nya 2. F-nya 2, delta X-nya 0. Jadi K-nya berapa? 2 per 0. Ini 2 per 0 tak hingga. Atau kita ambil yang titik yang kedua ini.
gayanya 6, pertambahan panjangnya adalah 5. 6 per 5 juga bukan 1 ya kan? 1, sekian. Nah, jadi yang C bukan jawaban. Kemudian yang D, 3 per 3. Di sini benar, ya, karena hasil baginya 3 per 3 kan 1. Kemudian yang kedua, untuk titik yang kedua, di sini kan ada 5, di sini 6. 5 per 6 bukan 1. Jadi yang D salah. Terakhir yang E. Di sini kan F-nya 1, di sini 3. Jadi 1 per 3 bukan 1. Salah. Ya, walaupun kita ambil titik yang kedua, juga 3 per 5 juga bukan 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.